Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wa syukurullah. Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama kita di sini gitu ya. Insyaallah hari ini kita akan sharing untuk episode kedua, yaitu tentang seni mulai dari akhir. Jadi buat sahabat semua, setelah kemarin kita membahas tentang pentingnya strong why dalam melakukan aktivitas bisnis, jadi sebelumnya kita bicara tentang kenapa sih kita harus berbisnis? Nah, sekarang kita mulai melangkah, mulai perjalanan kita dalam berbisnis. Nah, kenapa sih kita memberi judul seni mulai dari akhir? Sebenarnya banyak yang sudah membahas ini gitu ya. Istilahnya mah gini, kita nyampe dulu gitu ya, baru berangkat. Kok gitu? Saya kan, oh saya mau ke mall nih. Nah, kita tahu dulu ke mall, baru kita berangkat. Entah itu naik kendaraan pribadi, entah itu naik angkutan umum gitu ya dan pilihan-pilihan lainnya. Tapi kalau kita nggak tahu misalkan mau kemana, saya mau kemana nih? Ayo udah gimana nanti aja lah. Nah akhirnya kita bingung sendiri kan. Kita jalan jauh, kita capek sendiri, tapi kita nggak tahu nggak jelas tujuannya mau kemana. Dan kalau kita lihat memang gitu ya, hampir semua orang-orang yang berhasil ketika dia memang memiliki gambaran visi yang jelas ke depannya gitu ya. Saya ambil sampelnya kayak perlombaan lari gitu kan ya. Kalau kita tahu finishnya di mana, jelas lari kita akan bermakna gitu ya. Jawab kalau kita lari seharian nggak tahu mau kemana kan bingung gitu ya. Orang lari jauh juga jelas mau kemana, misalkan dari Bandung Surabaya ya dia tujuannya dari Bandung sampai Surabaya gitu ya. Misalkan kalau kita lari aja mau kemana nggak tahu, pokoknya saya ingin lari aja. Nah, itu kan jadi nggak jelas, nggak tahu. Nah kita coba juga melihat bahwa memang kalau kita tahu kita tujuannya kemana, kita akan bisa lebih optimal dalam hal segala sesuatunya gitu ya. Contoh lebih detailnya lagi gini ya, seni mulai dari akhir ini adalah ibaratnya ketika kita hendak membangun sebuah bangunan gitu ya. Nah, pastinya gitu ya, ketika kita ingin membangun sebuah bangunan, yang kita panggil pertama siapa? Tentunya bukan langsung ke tukang bangunannya ya. Misalkan kita panggil tukang-tukang bangunan, oh ya kumpul sini, misalkan 10 orang, 20 orang, tolong bangunin saya rumah. Kira-kira bangunannya mau ngapain gitu ya, karena nggak tahu bangunan inginnya seperti apa, berapa luasnya, berapa tingkat, terus juga kebutuhannya apa dan sebagainya. Sehingga ketika bicara tentang eksekutor gitu, eksekutor itu akan mengeksekusi apa yang ingin dituju gitu ya. Akhirnya kalau kita misalnya bicara tentang lagi bangun rumah, maka diawali dari mulai membuat desainnya dulu gitu ya. Oh ingin bangunan rumah, misalkan kebutuhannya ingin berapa lantai, ingin berapa kamar gitu ya, terus juga apa seberapa luas tiap kamarnya dan sebagainya, ingin desain gaya seperti apa, entah gaya Amerika, gaya misalkan gaya Eropa, misalkan gaya gaya tradisional, itu kan banyak pilihannya. Sehingga nanti ketika desainnya sudah jadi, orang udah kebayang gitu, oh iya ini tujuan kita ngebangun adalah membuat bangunan yang seperti ini, karena ada visualnya gitu ya. Nah, setelah kita tahu tujuan bangunannya seperti apa, gambaran seperti apa, baru mulai dirincikan gitu ya. Oh, kira-kira nanti detailnya seperti apa nih kebutuhannya. Baru nanti bicara lagi tentang timelinenya. Kira-kira gimana caranya ini bisa beres dalam waktu sekian tahun misalkan. Jadi udah beres sekian tahun, baru bicara tentang siapa nanti yang eksekusinya gitu. Apakah kita bangun sendiri, ataukah kita pakai tukang gitu ya. Jadi nanti apakah nanti tukangnya sendirian atau nanti ada mandornya yang untuk dan sebagainya. Jadi sehingga kita pun ketika bicara tentang visi yang jelas, akhirnya nanti memang ada runtutannya. Sama halnya kayak misalnya kalau kita berorganisasi ya, jadi ketika awal masuk kita udah mengikuti visi dari ketuanya kan, visi ketuanya mau kemana nih, kira dia memberi dan visi misi, dari visi misi diturunin lagi sama timnya, kira membuat visi, oh kira-kira mau kemana nih tahun ini fokusnya. Nah setelah itu baru membreakdown lagi dalam bentuk program-program kerja gitu selama setahun. Nah setelah beres baru di breakdown anggarannya butuh berapa nih, terus juga gimana caranya ini gak bentrok satu sama lainnya, sehingga memang akhirnya semuanya bisa optimal. Jadi setahun aja bisa sedetail itu ya. Seringkali kalau kita di organisasi yang lebih yang luar biasa, misalnya yang memang detail sekali gitu ya, itu evaluasinya rutin gitu, hampir tiap minggu ada evaluasi. Gimana nih progresnya, bagaimana pencapaiannya, bagaimana evaluasinya dan sebagainya. Itu organisasi yang memang kita nggak dibayar bisa jadi di situ gitu ya. Tapi kita melakukan itu secara optimal gitu, secara sangat baik gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah ketika kita bicara tentang hidup kita gitu ya, hidup kita ini lebih penting nggak sih dibandingkan organisasi kita? Bukan berarti akhirnya kita jadi bikin perbandingan yang semuanya jadi gak penting, tapi kalau kita menganggap hidup kita lebih penting, seharusnya memang kita sendiri memiliki visi yang jelas ke depannya gitu. Jadi karena visi kita, kalau di sini kita bicara tentang bisnis, kalau kita ibaratkan ya life plan kita adalah bisnis plan kita gitu. Kebayang nggak?
Jadi kalau kita bicara tentang bisnis, kan bisnis ini kita hanya berapa tahun sih? Saya ingin visinya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan gitu. Karena memang kalau kita bicara tentang bisnis, ya ini adalah perjalanan gitu. Bisnis-bisnis orang yang besar sekarang itu adalah proses dari perjalanan panjang mereka gitu. Wah, sekarang udah punya berapa pabrik nih, udah berapa di kota dia distribusinya, berapa ribu penjual yang dia libatkan gitu ya, berapa juta sales yang dia lakukan gitu dan sebagainya. Karena dia punya visi yang ke arah sana gitu. Nah, kalau kita lihat bahwa memang kita sendiri pun kalau sekarang kita baru terjun ke bisnis, jangan ragu untuk mulai bermimpi gitu. Memiliki visi bisnis yang jangka panjang. Misalkan kita usia sekarang berapa nih, 20 tahun atau 30 tahun. Nah, kira-kira di usia 60 tahun, bisnis kita udah jadi seperti apa? Coba bermimpi gitu, coba bayangkan. Nah, kira-kira saya ingin bisnis saya hadir dengan kapasitas produksi yang sekian juta pieces sebulan gitu ya, yang bisa ngebantuin orang di banyak kota gitu ya, punya karyawan sekian banyak gitu ya, terus juga produknya misalkan bisa udah mulai berapa banyak turunannya gitu, sehingga nanti kita memiliki visi ke arah sana gitu. Kalau kita coba bandingkan, kenapa sih penting visi bisnis ini gitu ya, dibandingkan kita nggak punya visi atau let it flow aja gitu ya, gimana air mengalir aja. Kalau teman-teman lihat pedagang yang di SD kita dulu gitu ya, coba teman-teman yang ke sana, ada nggak pedagang yang dulu kita waktu SD kita beli jajanan di situ, sekarang masih jualan barang yang sama? Bisa jadi ada kan gitu ya. Ya apa yang buat dia tidak berkembang gitu? Kalau secara market pasti ada, karena apa? Dia bisa bertahan puluhan tahun gitu. Market ada, karena memang jaminan rezeki juga Allah jamin gitu ya, sehingga memang rezekinya terus ada. Tapi kalau kita lihat, wah ternyata dia nggak punya visi bisnis yang besar gitu. Visi bisnis ini seperti apa misalkan? Oke, kalau kita coba bayangin, apakah jualan di SD itu ada sesuatu yang bisa dioptimalkan? Tentu bisa. Jadi misalkan kalau kita berpikirnya, oh satu SD kita bisa untung misalkan sehari 10.000 misalkan gitu ya. Dikali 30 hari 300.000. Nah, kita coba menabung gitu ya, sehingga nanti gimana caranya 2 tahun ke depan bisa buka gerobak baru di SD yang lainnya. Karena kalau kita coba cek di kota kita tentu banyak sekali SD gitu ya. Nah, akhirnya kalau misalkan dia tiap 2 tahun buka satu cabang, misalkan 10 tahun dia udah berapa cabang? Jadi 5 cabang gitu ya. Padahal jualan gerobak di SD. Kebayang? Nah, bedanya dengan kita punya visi dan nggak punya visi seperti itu. Bisa jadi kalau kita punya visi yang jelas gitu ya, kita harus berkembang. Jadi misalnya, oh saya ingin punya di beberapa kota nih, misalkan dalam waktu 20 tahun ke depan, saya udah berkembang di 5 kota. Misalkan 20 tahun 5 kota. Berarti kalau kita bagi, berarti satu kota 4 tahun. Gitu ya. Jadi kira-kira kalau kita punya visi yang jelas, kita juga bisa membreakdown secara lebih detail, lebih baik gitu. Sehingga memang ketika kita bicara tentang mimpi, bukan sekedar mimpi. Karena kita tahu, oh targetnya dalam 20 tahun ke depan, bisnis yang udah sebesar apa, berapa banyak cabang, sehingga memang kita bisa breakdown. Oke, lagi 4 tahun, satu kota bisa optimal. Ketika sudah berhasil, nah kita coba duplikasi di kota lain. Sehingga bisa jadi kalau memang kita nggak mencapai 5 kota di 20 tahun, bisa jadi 3 kota atau 4 kota bisa jadi tercapai. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, pentingnya kita mulai berpikir dari belakang gitu ya. Jadi kita nyampe dulu baru berangkat gitu ya. Karena kita akan bangun bisnis yang besar, maka kita membutuhkan nafas yang panjang. Ya. Jadi kalau sekarang teman-teman melihat orang-orang sukses saat ini, sabar aja dulu gitu ya. Jadi jangan langsung kabita gitu ya. Kita berpikirnya udah dia sudah berapa tahun memulai bisnis itu gitu ya. Nah untuk kita baru mulai, ya kita sabar saja untuk merintis langkah. Ibaratnya kalau kita hendak mencapai 10 lantai, ya kita saat ini sedang berada di lantai 1 dan juga tangga pertama gitu ya. Jadi kita udah tahu kita akan nyampe lantai 10, tapi kita mulai dari langkah-langkah, selangkah demi selangkah gitu ya, satu tangga demi satu tangga, dari nyampe 1 lantai, dari nyampe 2 lantai. Nah akhirnya kita nggak terasa tiba-tiba nyampe 10 lantai. Seperti itu, semoga materi hari ini bisa membuka mindset lebih luas, milikilah visi yang kuat, ayo bermimpi, dan insya Allah semoga pelangkah perjalanan kita senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sahabat semua, ikut bagi nasi bersama Masjid Box. Berbagi nasi harian di masjid setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis dengan berbagai macam varian menu. Hayo, tunggu apa lagi? Ayo ikut berbagi bersama Masjid Box. Masjid Box, berbagi nasi harian.